Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar yang ada di rumah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kita akan membahas program linier dengan subtema. Ini merupakan kelanjutan dari proses pembelajaran sebelumnya, di mana kompetisi dilakukan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini adalah merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linier dan menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Pengalaman belajar yang dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini adalah kalian dapat melatih berpikir kritis dan kreatif. Nah, sahabat pembelajaran, dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Nah, misalkan saja contoh kasus, luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil 10 meter persegi dan untuk motor 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk sebuah mobil Rp3.000 dan untuk motor Rp1.000. Nah, berapakah pendapatan maksimum yang mungkin diperoleh sekali parkir? Ini merupakan contoh dalam kehidupan nyata. Nah, dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linier. Nah, caranya adalah dengan membuat model matematika, yaitu mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Adapun langkah-langkah untuk menyusun model matematika adalah yang pertama, lakukan pemisalan, yang kedua buat tabel, kemudian tuliskan semua informasi yang ada ke dalam tabel, dan yang terakhir adalah susun kalimat matematikanya. Misalkan saja saya berikan contoh, untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia terbatas. Tepung hanya 4 kg dan mentega hanya 1,2 kg. Tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, untuk menjawab persoalan tadi, yang pertama langkahnya adalah kita buat pemisalan. Misalkan banyak roti jenis A yang akan kita buat adalah X dan jenis B adalah Y. Kemudian kita buat tabel sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari soal tadi. Nah, di sini sudah disebutkan roti A membutuhkan tepung 200 gram, menteganya 25 gram. Roti B membutuhkan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kemudian lihat dari sudut tepung, keterbatasan bahannya itu adalah tepung. Tepung itu hanya tersedia 4 kg atau 4.000 gram, jadi kita harus konversi dulu supaya sama, maka didapat hubungannya. Nah, untuk mendapatkan hubungan tersebut, kita lihat ini yang tepung ini yang dibutuhkan untuk roti A dan untuk roti B, dan ketersediaannya 4.000, maka pertidaksamaan atau model matematika yang dapat diperoleh adalah 200x ditambah 100y lebih kecil sama dengan 4.000 gram. Jadi 200 satu jenis 200 gram dikali banyaknya roti A yang akan diperoleh ditambah 100 gram tepung dikali banyaknya
roti B yang akan diperoleh itu tidak boleh lebih besar dari 4.000 karena bahan yang tersedia. Dan kita sederhanakan, kita bagi saja 100, hasilnya adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 40. Kemudian dari segi menteganya, persediaan mentega roti A membutuhkan 25, roti B 50, sedangkan bahan yang tersedia adalah 1.200 gram. Maka terdapat hubungannya adalah apabila kita akan membuat roti A membutuhkan 20 per satu jenis dikalikan banyaknya roti A yang akan kita buat, kemudian ditambah dengan 50 gram untuk roti B, tidak boleh menghabiskan lebih dari 1.200 karena batasannya hanya 1.200. Jadi pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, nah kita sederhanakan lagi menjadi X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Banyak roti A dan B tidak boleh negatif supaya kita dapat membuat roti A dan B dan nantinya akan kita jual dan akan mendapatkan keuntungan. Maka harus kita tambahkan banyaknya roti A harus lebih besar atau sama dengan 0 dan banyaknya roti B harus lebih besar sama dengan 0. Jadi model matematika untuk persoalan yang tadi itu adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 40, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 48, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X dan Y adalah nota bilangan real. Contoh yang kedua adalah tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Maka untuk menyelesaikan persoalan yang kedua tadi, langkah yang pertama kita buat pemisalan dulu. Banyaknya rumah tipe B yang akan kita bangun juga Y unit, maka dibuatkanlah tabelnya. Ini banyak rumah untuk tipe A X unit dan tipe B adalah Y unit. Dengan di soal tadi keterbatasannya hanya dapat membangun 125 unit. Nah, kemudian luas tanah yang dibutuhkan tipe A persegi dan tipe B 75 meter persegi juga tidak boleh menghabiskan 10 atau tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, maka didapatlah model matematikanya. Yang pertama untuk banyaknya rumah yang akan kita buat, banyaknya model A ditambah banyaknya model B itu tidak lebih besar dari 125, jadi pertidaksamaannya ini lebih kecil sama dengan, dilihat dari luas tanah 100 meter persegi dikali banyaknya rumah model A ditambah 75 meter persegi dikali banyaknya rumah tipe B juga tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Kemudian kalau pengusaha itu ingin mendapatkan itu, maka dia harus membuat model tipe A atau model tipe B. Model tipe A lebih besar atau sama dengan 0, artinya kalau sama dengan 0 dia akan membuat tipe B semuanya, jadi harus lebih besar sama dengan 0 yang tipe B ini juga, atau sebaliknya tipe B yang tidak dibuat tapi dimasukkan ke semuanya ke tipe A. Nah, maka dia akan mendapatkan keuntungan, sehingga fungsi keuntungannya adalah tadi keuntungannya adalah tipe A 6 juta ditambah tipe B kemudian tipe B 4 juta, maka fungsi tujuan untuk menghitung keuntungan maksimum adalah 6 juta dikali nanti banyaknya tipe A yang akan dibuat, kemudian ditambah 4 juta ditambah banyaknya tipe B yang akan dibuat. Inilah keuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha real estate tadi. Jadi model matematikanya X ditambah Y harus lebih kecil sama dengan 125, 100X ditambah 75Y harus lebih kecil sama dengan 10.000, X-nya juga harus lebih besar sama dengan 0,
Y-nya lebih besar sama dengan 6. Demikian penjelasan dari saya tentang materi program linear dengan membuat model matematika. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi